Baper itu bisa didukung sama sekitar. Kalau misalnya kamu anaknya baperan, kamu gampang baper, kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang juga baperan. Akhirnya dua orang baper bertemu, jadinya akan double baper. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum. Baik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kamu sehat dan happy selalu ya. Nah, ini udah masuk minggu ketiga dari karantina ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah untuk dijauhkan dari virus ini. Mudah-mudahan juga para tenaga medis yang sedang menangani korban selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya pengen banget membahas yang namanya baper. Nah, jadi baper ini sebenarnya adalah satu kata yang dulu saya nggak ngerti apa gitu ya. Ini kan kayaknya sebuah kata yang baru aja populer beberapa tahun terakhir. Tapi kan saya nggak tahu ya baper itu apa. Jadi saya tuh tadi akhirnya nanya, apa sih definisi baper? Ini yang saya temuin di Google ya. Baper adalah singkatan dari bawa perasaan. Bawa perasaan maksudnya adalah seseorang menyaksikan atau mendengar suatu hal. Kemudian perasaannya terbawa akan hal yang disaksikan atau didengar tersebut. Baper ini adalah sebuah singkatan dari bawa perasaan. Jika remaja atau orang dewasa yang mengalami masalah membawa atau memikirkan masalah tersebut secara berlebihan, maka terjadilah baper. Kalau menurut istilah kamu baper itu gimana? Karena kalau yang saya tangkap dari penggunaan kata orang-orang di sekitar saya, baper itu ketika seseorang mendengarkan perasaannya dengan berlebihan. Gitu sih, itu kalau yang saya tangkap dari makna percakapan saya dengan teman-teman ataupun orang-orang di sekitar saya. Tapi maksudnya kalau misalnya emang saya salah ya nggak tahu, karena itu adalah konteks yang saya tahu selama bertahun-tahun. Jadi saya tuh sering banget mendapat curhatan di akun Instagramnya Miss Bella Husky. Kalau kamu belum follow dulu ya. Suka ada gitu yang nanya kan, Miss gimana sih caranya supaya nggak baper? Kalau saya sih mengartikannya baper itu mungkin kayak sensi ya, sensi of oversensitivity, mungkin yang kayak sensi secara berlebihan ketika kamu merasakan emosi secara mungkin double daripada umumnya gitu kan. Gimana caranya biar kamu tidak baper? Yang pertama harus kamu tahu bahwa baper apapun bentuknya, perasaan itu entah mau disebut melo, baper, sensitif atau apa, itu kan sebuah perasaan, sebuah emosi yang kamu rasakan gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya emang kamu mengalami baper, ya udah terima dulu kenyataan bahwa kamu mengalami fase dimana kamu merasa baper gitu. Jadi yang pertama kamu harus terima dulu, meng-acknowledge perasaanmu itu, kamu menerima perasaanmu gitu dulu. Karena untuk gampang dalam menjalani hidup itu kita harus menerima dulu kenyataan. Jadi kalau misalnya kamu baper, oh oke, gue baper nih, entah karena keadaan, entah karena seseorang, entah karena situasi, entah karena tontonan atau apapun itu. Jadi kayak kamu oke, saya merasakan baper, ya udah oke, diterima dulu aja karena hal itu adalah manusiawi gitu ya. Lalu baper itu sehat nggak sih? Menurut saya ya, kalau baper itu kan sebuah perasaan itu wajar dialami, namanya juga kita manusia, kita tuh akan mengalami banyak jenis dari perasaan, ada senang, sedih, takut, gelisah, marah, sensitif dan lain-lain gitu kan. Jadi ya baper ini mungkin adalah salah satu jenis perasaan yang akan dialami oleh setiap orang. Ketika hal itu terjadi ya nggak apa-apa dirasain, tapi kalau misalnya hal itu terjadi terus-terusan, terus-menerus, ya itu mungkin sudah tidak sehat, karena apapun yang berlebihan itu kan tidak sehat. Terus gimana dong Miss? Gimana caranya supaya nggak baperan? Karena kayaknya zaman sekarang ada banyak banget nih orang-orang yang generasi baperan kali ya. Kalau saya pribadi, baper itu kan perasaan ya, itu kan ada hubungannya dengan mindset. Ini mungkin dulu berpengaruh dari cara orang tua kamu mendidik kamu. Bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu dulu, itu sedikit banyak membantu membentuk karakter kamu sekarang. Nah, jadi kalau misalnya memang kamu adalah tipe orang yang baperan, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan supaya tidak membuat sifat ataupun attitude baper ini menjadi lebih kronis. Di antaranya nih, nomor 1, terima aja dulu kenyataan kalau kamu anaknya baperan gitu. Aduh, ternyata gue baperan. Ya udah, wajar, namanya juga manusia. Ada orang yang bisa over merasakan sesuatu, ada juga yang sama sekali tidak merasakan sesuatu. Yang penting kamu terima dulu aja, diterima dulu sis, wajar, namanya manusia, diterima dulu bahwa itu adalah yang kamu rasakan. Kalau misalnya kamu bisa menerima kenyataan, insya Allah akan lebih mudah untuk mencari solusi. Yang kedua, itu menurut saya ya, baper itu bisa dibentuk. Jadi itu juga bisa dibiasakan.
Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, kalau misalnya kamu gemar menonton film-film romantis, kayak drama-drama, mungkin Korea ya, drama-drama Korea yang romantisnya tuh terlalu berlebihan, yang kayak kalau seorang laki-laki menyukai perempuan tuh bakalan over the top, yang bakalan kayak tuh kayak nggak realistis gitu. Kalau kamu sering menonton tayangan-tayangan seperti itu, entah bagaimana ceritanya, kamu akan mulai membentuk satu mindset di mana kamu menginginkan laki-laki yang juga tidak realistis di dalam pikiranmu. Hindari juga mendengarkan lagu-lagu yang romantisnya juga terlalu berlebihan atau nggak realistis. Lalu hindari juga memfollow akun-akun yang membuat kamu kira-kira tuh semakin kayak aduh, kamu jadi kayak aduh kok gue nggak begini. Jadi kamu tuh otomatis akan membandingkan hidupmu dengan yang kamu lihat di layar handphone gitu. Karena percaya aja deh sis, apa yang ada di layar handphone itu semuanya tuh settingan. Maksudnya settingan tuh itu semua sudah difilter, mana yang kira-kira perlu untuk dimasukkan, mana yang tidak. Berikutnya, baper itu bisa didukung sama sekitar. Jadi kalau misalnya kamu anaknya baperan, kamu gampang baper, kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang juga baperan. Karena kalau kamu nih, kamu sendiri anaknya udah baperan gitu kan, temenan sama anak yang juga baperan, akhirnya dua orang baper bertemu, jadinya akan double baper. Ketika yang satu cerita, aduh gue gini nih, nanti yang satu lagi, iya nanti jadi tuh ibaratnya menurut saya tuh nggak akan sehat. Nah kalau kamu anaknya sudah baperan, ibaratnya kan kamu berarti perasaan kamu lebih dominan dibanding logika ya. Nah kamu coba deh cari temen atau mencoba mengakrabkan diri dengan orang-orang yang cara mereka berpikir itu lebih mengutamakan logika ketimbang perasaan. Kebanyakan sih laki-laki, banyak juga sih perempuan-perempuan yang logikanya itu lebih dominan ketimbang perasaan. Nah jadi kamu coba deh cari teman-teman yang seperti itu, dan mungkin kamu coba mulai curhat gitu kan, mulai cerita. Karena ketika kamu curhat dengan seseorang yang logik banget, itu tuh kamu kayak bakalan dibikin, wow, gue ini juga ya, nggak lucu juga ya kalau misalnya baper cuma gara-gara hal yang begitu gitu. Mereka sih bisa membantu setidaknya melihat persoalanmu dari kacamata yang berbeda gitu. Dan mungkin dengan banyak bergaul dengan orang yang seperti itu bisa membuat kamu sedikit demi sedikit mengurangi sifat bapermu. Lalu yang berikutnya lagi nih, kamu mungkin bisa baca-baca juga buku-buku psikologi ataupun tonton video-video psikologi. Nah yang berikutnya, kamu mungkin bisa mengadakan percakapan dengan diri sendiri. Kamu bertanya nih ke diri sendiri, apa sih kira-kira yang membuat gue tuh jadi gampang baper? Apa sih kira-kira penyebabnya? Kenapa sih perasaan itu suka tiba-tiba datang? Apa sih penyebabnya gitu? Jadi kamu berdialog dengan dirimu sendiri. Ini sebaiknya kamu lakukan seorang diri gitu ya. Dan kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu sudah bisa menemukan alasan yang membuat kamu sering terbawa perasaan akan sesuatu, kamu insya Allah akan bisa menemukan solusinya. By the way, saya mau tanya, apakah kamu termasuk tipe orang yang baperan atau justru sebaliknya? Komen dong di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Nah itu dia video kali ini, mudah-mudahan berguna untuk kamu yang mungkin lagi suka baperan, ataupun mungkin kamu bisa memberikan video ini kepada teman yang kamu rasa suka gampang baperan. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga, mana tahu ada teman, saudara, mantan, gebetan yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.